Assalamualaikum. Salamun alaik lana walakum. Salamun alaik ya ja'alna salama ajibu wa alaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyr wan najah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah barokah ini dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, solawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman kuda hingga zaman Avanza. Alhamdulillah. Nah, santri putra mana suaranya? Santri putri, tunjukin suaranya dong. Nah, tahu nggak? Sekarang sudah zaman akhir loh, bukan zaman now lagi. Nah guys, di season akhir ini sudah tidak sedikit dari pemuda-pemudi, khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus lagi santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman. Sekali lagi, santri zaman atau santri milenial yang tidak memiliki akhlakul kari. Nah, santri zaman sekarang ini sudah lumrah dengan yang namanya keberaniannya kepada ustadz-ustadznya, bahkan nauzubillahnya keberaniannya kepada orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, serta lupa dengan bacaan Al-Qurannya. Mereka mulai terbuai dengan permainan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, ada lagi ya Telegram, Instagram, TikTok, bahkan nauzubillahnya micet. Astagfirullahaladzim. Sehingga karena realitas inilah kebanyakan dari para santri kurang berkah ilmunya, sehingga hidupnya itu kurang bahagia, serta rasa putus asa pun sering menghampirinya. Mengapa demikian? Hadirin pendosawan dan pendosawati gufirakumullah, dalam kitab Al-Lala disebutkan salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu ada 6 perkara. Mau denger nggak syairnya? Mau nggak? Kalau ada yang hafal ikutin ya sama-sama. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani Dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Nah, di dalam kitab Al-Lala itu ada 6 syarat seorang penuntut ilmu.
Syarat yang pertama ada yang namanya zakain, atau dalam bahasa Indonesianya itu cerdas. Sebagai salah satu syarat seorang penuntut ilmu itu adalah cerdas. Alhamdulillahnya santri-santri zaman sekarang itu masih memenuhi syarat yang pertama ini. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya mereka itu tidak memenuhi syarat yang pertama ini, otomatis akal pikirannya itu di bawah normal, alias majnun. Tahu nggak artinya majnun? Apa coba? Ya, gila, sehingga tidak layak disebut sebagai santri. Nah, di syarat yang kedua itu ada yang namanya hirsin, atau tidak gampang puas, rakus. Nah, sebagai syarat seorang santri itu tidak boleh gampang puas dengan apa yang mereka sudah dapatkan. Nah, dengan sebab itu mereka itu akan terus belajar dan memutolaah apa yang mereka dapatkan. Namun bagi santri-santri yang sudah merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, hidupnya itu akan biasa-biasa saja. Sebaliknya teman-teman, bagi santri yang merasa kehausan akan ilmu-ilmu, insya Allah kedepannya itu akan benar-benar menjadi santri yang betul-betul milenial. Nah, lanjut lagi ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu istibarin. Ada yang tahu nggak artinya istibar? Ada yang tahu nggak? Nah, istibar itu artinya itu sabar. Di poin inilah kebanyakan dari para santri itu gagal, karena tidak sedikit santri-santri zaman sekarang itu yang kurang bersabar. Mereka itu inginnya cepat pulang, betul tidak? Nah, bahkan ketika berzikir atau wiridan setelah sholat yang 5 waktu, kebanyakan dari mereka itu terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk dalam berzikir. Nah, padahal zikiran setelah sholat yang 5 waktu itu sangat penting untuk melatih kesabaran. Lanjut lagi ke syarat yang keempat. Di syarat yang keempat ini ada yang namanya bulghatin, atau mempunyai bekal atau biaya. Nah, alhamdulillahnya santri-santri zaman sekarang itu tidak ada yang tidak mampu. Insya Allahnya mereka itu dibekali dengan uang yang cukup dan kebutuhan lainnya pun sudah memenuhi, sehingga tidak ada santri zaman sekarang itu yang merasa kelaparan. Lanjut lagi ke syarat yang kelima. Nah, di syarat yang kelima ini ada yang namanya irsyadi ustazin, atau mengikuti arahan ustadz atau petunjuk ustadz. Nah, di poin ini juga teman-teman, kebanyakan dari para santri-santri itu gagal. Mereka itu lebih suka mainan daripada mendengarkan kata-kata ustadznya. Ketika disuruh belajar, mereka itu ceritaan ke sana ke sini. Nah, dan ketika disuruh tidur, mereka malah begadang. Sehingga akibatnya itu pada saat pagi tiba, kebanyakan dari mereka itu di dalam kelas itu tidur. Betul apa betul? Nah, lanjut lagi ke syarat yang keenam atau syarat yang terakhir. Di syarat yang terakhir ini ada yang namanya tuli zamani. Bukan tuli telinga ya, tapi tuli zamani, atau bahasa Indonesianya itu panjang waktunya. Nah, sebagai seorang santri itu tidak cukup mondoknya itu 1 bulan, 2 bulan, atau 4 bulan. Ya minimalnya itu 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau bisa menua di pondok pesantren. Nah, kalau di zaman sekarang ini ada istilah dengan pesantren kilat, itu cuma sebagai bahan hiburan doang teman-teman. Soalnya apa? Soalnya itu ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang singkat. Kalau misalnya begitu, otomatis ilmu yang didapatkannya itu hanya bagian luarnya doang. Oh ya, aneh ada pantun nih, aneh ada satu pantun nih. Kalian harus jawab Jamil ya. Jawab apa coba? Untuk apa hidup jadi bujang? Yang keras dong. Untuk apa hidup jadi bujang? Hidup sepi tak bermuara. Ingin hati ceramah panjang. Apa daya masih ada cara.
tarjun naja walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Syukron ala ihtimamikum jami'an ma'an naja fi kulli umurina. Amin. Syukron. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.